Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parija Ahmad Paujan. Saya mahasiswa Universitas Nusa Putra, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu perkembangan peserta didik. Nah, tugasnya yaitu membuat contoh pengajaran dengan pendekatan kognitif dan konstruktivisme. Nah, di video ini saya akan menjelaskan contoh pengajaran dalam bahasa Indonesia untuk anak kelas 2 SD. Materi yang digunakan adalah menceritakan pengalaman liburan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pendekatan kognitif dan konstruktivisme diterapkan dalam pembelajaran. Bagian 1 tentang kognitif, bagaimana mengingat pengalaman. Saya akan memulai pembelajaran dengan mengajak anak-anak untuk mengobrol santai. Contoh pertanyaannya, siapa kemarin yang liburan ke pantai? Atau siapa yang kemarin liburan ke rumah nenek? Siapa yang kemarin mudik? Seperti itu. Nah, biasanya anak-anak akan antusias menjawab. Di sini saya akan membantu mereka untuk mengingat pengalaman pribadi, supaya mereka siap belajar. Bagian ini termasuk pendekatan kognitif karena fokusnya pada pengalaman berpikir dan menghubungkan pengalaman yang sebelumnya. Bagian kedua, contoh cerita, yaitu memahami isi teks. Nah, di sini saya akan membacakan cerita pendek kepada anak-anak. Judulnya, Rani dan Kucing Kecil. Suatu hari, Rani menemukan seekor kucing di depan rumahnya. Kucing itu kotor dan lapar. Rani lalu mengambil kotak susu dan memberikannya pada si kucing. Kucing itu mengeong pelan dan terlihat senang. Setelah itu, Rani memandikan kucing itu dengan bantuan ibunya. Bulu kucing jadi bersih dan halus. Rani memberi nama kucing itu dengan nama Mimi. Sejak hari itu, Mimi tinggal di rumah Rani dan jadi teman bermain setiap hari. Nah, setelah saya membacakan cerita tadi, saya akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Contohnya, siapa nama kucing tadi? Atau oleh siapa kucing tadi dimandikan? Seperti itu. Pertanyaan tersebut membantu si anak memahami isi cerita. Ini juga termasuk pendekatan kognitif, karena anak diajak berpikir dan menganalisis cerita. Nah, selanjutnya yaitu konstruktivisme bagian ketiga. Nah, nanti saya akan menyuruh anak-anak untuk menceritakan pengalaman liburan mereka ke teman yang ada di sebelahnya. Lalu mereka akan menggambar dan menulis 1 atau 2 kalimat tentang pengalaman tersebut. Contohnya, seorang anak menggambar hewan dan menulis, "Saya liburan ke kebun binatang." Kegiatan ini termasuk pendekatan konstruktivisme, karena anak membangun pengetahuan mereka sendiri dari pengalaman mereka. Bagian keempat, konstruktivisme, yaitu tentang presentasi dan diskusi dengan teman-temannya. Setelah menggambar, saya akan memanggil beberapa anak untuk maju dan menceritakan hasil gambar mereka di depan kelas. Siswa lain mendengarkan dan bisa memberi komentar. Contohnya seperti, "Wih, keren. Saya belum pernah ke kebun binatang." Di sini anak-anak belajar dari interaksi dan pengalaman teman-temannya, yang merupakan bagian dari pendekatan konstruktivisme. Nah, bagian kelima yaitu digabungkan antara kognitif dan konstruktivisme, yaitu refleksi akhir. Sebagai penutup, saya akan mengajak anak-anak melakukan refleksi. Saya bertanya, apa yang kamu rasakan saat temanmu mendengarkan cerita kamu? Atau apa yang kamu pelajari hari ini? Refleksi ini membuat anak memahami proses belajar mereka, yang merupakan kombinasi antara kognitif dan konstruktivisme. Jadi kesimpulannya, pembelajaran ini menggabungkan kognitif untuk anak bisa memahami dan berpikir, lalu konstruktivisme agar anak membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman dan interaksi. Nah, itu tadi contoh pengajaran bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD dengan pendekatan kognitif dan konstruktivisme. Dengan kegiatan yang menyenangkan,
seperti bercerita, berdiskusi, dan menggambar. Anak-anak jadi lebih aktif, paham, dan semangat belajar. Semoga contoh ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.